Ya, silakan. Tadi kan udah digambarkan ya, banyak anak-anak misalnya lalai, malas, menunda. Itu kalau sudah masuk ke lingkaran itu solusinya bagaimana? Tadi kan baru diberi gambaran. Iya. Solusinya adalah pertama apa yang disampaikan Rasulullah itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kemudian hadis itu dipahami oleh Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiri as-sabah. Orang malas itu, Mas. Kenapa orang malas? Satu, karena itu dia terlalu pede. Ya, masih hidup panjang. Terlalu pede dia, kayaknya ada jaminan. Ada yang menjamin dia itu umur panjang, maka dia malas. Paham ya? Tapi kalau orang yang merasa mati itu datangnya tiba-tiba, tidak peduli muda, tua, bayi, masih di perut. Kalau memang sudah saatnya mati, akan mati. Maka di antara ini, Mas, di antara hikmah atau manfaat seseorang itu selalu ingat mati, rajin. Bukan tambah males, rajin. Bekerjanya rajin. Ya toh? Kenapa? Karena dia bekerja untuk menafkahi keluarga. Hukumnya apa? Bekerja menafkahi keluarga, hukumnya apa? Wajib. Dia harus, saya tak bekerja sungguh-sungguh karena ini kewajiban menafkahi keluarga. Besok di akhirat itu aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tanggung jawab memberi nafkah keluargamu enggak? Maka dia akan rajin. Pagi-pagi juga gitu. Apa ada jaminan aku sampai aku hidup sampai sore? Ada jaminan? Siapa yang menjamin kita entar sore masih hidup? Siapa yang tahu? Nggak ada jaminan. Ketika dia merasa nggak ada jaminan dan mati itu tiba-tiba datang, dia tidak akan menunda-nunda amal. Dia tidak akan menunda-nunda perbuatan. Dia akan manfaatkan umur itu, kesempatan yang dia punya sebaik-baik. Gitu ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Saya punya cucian. Gitu. Pagi saya rendam. Saya itu apa jaminannya kalau saya bisa hidup sampai sore sampai besok pagi, apa jaminannya? Enggak ada. Saya akan cuci mumpung saya masih hidup, saya akan cuci. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pepatah Arab, Mas. La tantadir amalaka ilal ghad ma taqdiru anta amalahul yaum. Jangan kau tunda pekerjaanmu sekarang besok pagi. Selagi kamu bisa melakukan pekerjaanmu. Sebab apa? Menunda pekerjaan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menumpuk apa? Pekerjaan. Coba aja, dicoba saja, nunda saja. Nanti ada pekerjaan lain sehingga numpuk kerjaan kita. Buktinya apa? Setiap hari setor. Tunda aja setornya besok pagian tuh. Berapa setornya besoknya? 2 kali setor. Tunda lagi aja seminggu. Berapa setornya? 6 kali setor. Kalau 6 kali setor, mudah atau tambah ringan, Mas? Mudah atau tambah sulit? Atau tambah sulit, berat jadi bingung. Nah, orang nyuci, contoh dia, orang nyuci. Kalian nyuci itu sepekan sekali atau sehari sekali? Tiap hari. Kalau sepekan sekali, pasti kalian akan merasa repot. Bener nggak? Pasti kalian akan merasa repot. Apalagi males lagi. Nguceknya mesti ya gitu aja. Paling diinjek-injek terus dibilas, selesai. Karena saya juga dulu muda seperti kalian ya. Yang merasa cuma nginjek-nginjek siapa ini? Tapi kalau mungkin tiap hari nyuci, pokoknya yang dipakai dan kotor hari ini saya cuci. Satu, Mas, cucinya bersih, lebih bersih. Ya kan? Karena cuma nyuci 2-3 helai pakaian bersih. Yang kedua, ringan atau berat? Ringan. Nah, jadi yang kedua adalah kalau ditunda bukan menyelesaikan, bukan membuat ringan, tapi tambah
tambah berat. Tambah berat. Kemudian yang ketiga, ya, apa sih solusinya supaya kita tidak malas, supaya kita rajin? Ya, kita harus tahu keutamaan amalan, fadilah, ya, keutamaan amal kita harus tahu untuk memberikan motivasi kepada kita. Rajin baca Quran, kita juga supaya harus tahu keutamaan baca Quran. Zikir, Mas, zikir yang paling afdal itu adalah baca Quran. Kecuali waktu-waktu tertentu. Habis sholat, mana yang paling utama? Allahumma anta salam toh? Ya, habis itu secara umum zikir yang paling baik itu adalah baca Quran. Terus tahu keutamaan. Rajin sholat sunnah, belajarlah, bacalah, ya, makalah-makalah atau hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat sunnah. Malas membantu teman, bacalah keutamaan membantu orang. Allah akan membantu kita kalau kita mau membantu saudara kita. Nah, yang keempat, kalau dari muda kalian itu biasa pinter ngatur waktu, sampai tua pun nanti akan pinter ngatur waktu, Mas. Tapi kalau dari muda sukanya itu malas-malas, sampai tua juga susah untuk dihilangkan. Makanya ada pepatah, man syabba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang mudanya itu biasa melakukan sesuatu, sampai tuanya pun nanti akan terbiasa. Kalau dia tidak berusaha untuk menghilangkannya. Contoh ngerokok. Dari kecil anak SMP udah ngerokok. Tua-tua ngerokok enggak? Ngerokok. Sampai batuk-batuk tetap ngerokok. Mas, dokternya bilang, "Mbah, jangan ngerokok. Dihentikan rokoknya." Malah bantah dia. Merasa dia lebih pinter daripada dokter. Aduh, gimana, Dok? Kalau saya enggak ngerokok itu terasa hampa dunia ini, Dok. Akhirnya ya dokternya bilang, terserah Mbah, mati-mati ya gitu kan. Badannya si Mbah ya, kalau mati yang mati si Mbah, saya bukan. Sudah dibilangin dokter masih ngeyel, Mas. Karena kalau dari muda terbiasa melakukan sesuatu, kalau nggak segera dihentikan, nanti tua-tua juga terus naudzubillahi min dzalik. Kayak anak kecil tuh, Mas. Anak kecil netek nyusu. Kalau tidak dihentikan oleh ibunya, suatu saat dihentikan, umur 2 tahun, pulang dari 2 tahun dihentikan. Kalau enggak terus sampai gede pun nanti akan biasa netek. Ya, kasihan mimiknya ibunya kan, kalau udah gede giginya banyak, gimana? Kumisan lagi nanti. Ibunya geli nanti. Alhamdulillah. Itu Mas itu. Ya, gitu ya, ada 4 itu. Ada 4 itu ya. Ada 4 itu. Ya, maka tuamu itu, Mas, tuamu itu adalah bagaimana mudamu. Itu yang keempat ya. Yang kelima apa? Yang kelima. Ya. Yang kelima adalah ketika waktu muda itu kok dia kejam sama dirinya, maka ketika tua dia akan banyak istirahat. Dia akan istilahnya istirahat banyak. Mudanya kok dia kurang istirahat, tuanya banyak istirahat. Dah. Bisa dipahami enggak itu, Mas? Kalau waktu muda kok kurang istirahat, tuanya akan banyak istirahat. Benar enggak? Kalau waktu muda dia itu kurang istirahat, artinya dia itu rajin ke sana kemari, pokoknya waktu muda itu dimanfaatkan sebenar-benarnya pemanfaatan, sampai kurang istirahat. Akhirnya dia sukses, ketika waktu tua tinggal leha-leha toh, banyak istirahat, ya enggak? Tapi kalau waktu masih muda santai, ya santai lah Pak, katanya kayak air mengalir. Enggak boleh hidup kayak air itu, Mas. Sebab kalau hidup kita kayak air itu ngalir ke atas tuh ke bawah, kecomberan. Enggak boleh hidup kayak air itu. Bukan seperti air, tapi seperti orang hidup itu. Jalannya menanjak. Falak tahamal
aqabah. Latar kabun atobakon antobak. Hidupmu kalau tidak merasa menanjak salah berarti. Kalau kamu hidup kok ya nyantai-nyantai aja lah kayak air, salah itu. Sebab air itu bukan naik ke atas tapi turun ke comberan. Oh, jadi kalau kita kurang istirahat di waktu muda, di waktu tua akan banyak istirahat. Ya. Nanti punya murid, punya sekolahan, punya ini, punya itu, terus banyak anak buah yang ngatur-ngatur, dia tinggal istirahat, banyak ibadah kepada Allah. Sama Mas, orang cari dunia juga gitu. Kalau waktu muda itu dia merantau ke sana kemari, usaha sana, usaha kemari, kemudian dia sukses. Tua-tua, duitnya banyak, ngapain? Kalau dia nggak terlalu soleh, tua-tua, duitnya banyak, paling dihambur-hamburkan. Main burung dara, ya kan? Tapi kalau orangnya soleh kan akhirnya banyak amal, ke masjid, banyak, ya kan? Itu nomor 5 ya. Ada 5 poin yang kalau bisa dipraktekkan nanti insya Allah kita akan rajin. Cuma ya bukan berarti tidur enggak ya, tetap ada istirahat ya. Rasul bersabda, dirimu punya hak, badanmu punya hak untuk istirahat, untuk apa gitu. Tetap ada, kasih makan juga. Jangan sampai rajin terus enggak makan-makan, mati Mas ya. Rajin enggak tidur-tidur, stres otaknya ya. Nah itu saja. Besok kita lanjutkan.